Oke, ya, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Elizabeth Julianti, bisa dipanggil, Lisa. Saya adalah, salah satu, eee, advokat di Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia di Surakarta. Saat ini saya akan, eee, melakukan sharing soal pengalaman pendampingan kami Spekam mengenai pendampingan dari perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, baik itu perempuan dewasa ataupun perempuan remaja. Uh, Kami membagi di sini adalah perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan itu dari sisi perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang tidak menikah atau perempuan muda. Kami melihat di lapangan bahwa perempuan yang menikah yang mengalami kehamilan tidak direncanakan itu diakibatkan karena gagal KB atau ada beberapa yang bahkan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Mereka tidak menginginkan untuk hamil, tapi mereka memang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian yang kedua itu bagi perempuan yang sudah menikah itu kami melihat bahwa mereka mudah untuk mengakses layanan kesehatan, baik sebelum dia mengalami kehamilan tidak diinginkan maupun sesudah dia mengalami kehamilan tidak diinginkan. Bagi perempuan yang sudah menikah itu sangat mudah ketika mereka sudah memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap kehamilannya, mereka sangat mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu kami melihat bahwa mereka mendapatkan dukungan keluarga, baik itu terkait putusan yang diambilnya mengenai kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian kalau di perempuan yang belum menikah atau remaja atau anak, kami juga melakukan pendampingan terhadap anak yang berusia 18 tahun ke bawah yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Itu karena kami adalah salah satu pengada layanan, kami menerima perempuan-perempuan tersebut adalah korban kekerasan seksual, baik itu yang dilakukan oleh pasangannya ataupun orang yang tidak dikenalnya ataupun bukan pasangannya. Kemudian karena mereka adalah korban kekerasan seksual, maka mereka ada beberapa yang memutuskan untuk kemudian menyelesaikannya secara hukum. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan seorang remaja perempuan, seorang anak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan kemudian dia masih tetap harus untuk berurusan dengan hukum. Jadi secara sisi psikisnya maupun secara sisi secara sisi kesehatannya juga dia kemudian menjadi terhambat karena dia berkonsentrasi untuk menyelesaikan kasusnya secara hukum. Kemudian yang ketiga itu kami melihat bahwa hampir sebagian besar anak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan itu bahkan tidak mengakses layanan kesehatan reproduksi. Misalnya mereka tidak memeriksakan kehamilannya atau bahkan sudah sangat terlambat ketika mereka mengakses layanan kesehatan reproduksi terkait dengan kehamilannya. Ada banyak alasan di situ. Yang paling banyak kita temukan itu adalah mereka enggan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi karena terkait mungkin tidak mau dinilai, tidak mau dihakimi karena mereka belum punya pasangan, atau mereka juga mengalami stigma ketika mereka harus mengakses layanan kesehatan reproduksi. Bahkan kami melihat bahwa mereka pun tidak berterus terang terkait dengan kehamilan tidak diinginkannya itu kepada keluarganya. Bahkan ketika sudah berterus terang itu sudah sangat terlambat, sudah kehamilannya sudah besar, tapi tidak berhasil ditutup-tutupi oleh anak perempuan tersebut. Kemudian yang keempat itu
Ada beberapa anak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan itu pernah pernah atau bahkan mencoba untuk melakukan pengguguran. Nah, yang kami sangat sayangkan ini pengguguran yang dilakukannya itu adalah yang sangat tidak aman. Kami melihat ada beberapa terkait dengan pengalaman kami pendampingan kasus itu, kami melihat ada beberapa yang menggunakan jamu-jamuan, bahkan kemudian sampai bukan hanya jamu-jamuan, tapi makanan-makanan yang dipercaya oleh mereka bisa menggugurkan, seperti makan makanan yang mengandung alkohol. Kemudian juga ada yang sampai mengakses obat-obatan yang mereka beli di internet, yang kemudian cara penggunaannya itu, petunjuk penggunaannya itu hanya di-share lewat WA oleh penjual tersebut. Jadi dan itu ketika mereka melakukan itu tidak tanpa sepengetahuan dari keluarga. Bahkan juga kami melihat ada juga yang sampai melakukan pemijatan ketika mencoba untuk melakukan pengguguran. Jadi yang mereka lakukan sangat-sangat tidak aman. Nah, kemudian yang jelas mereka minim sekali dukungan dari keluarga atau bahkan masyarakat sekitar ketika kemudian keluarga atau masyarakat mengetahui bahwa perempuan tersebut mengalami kehamilan tidak diinginkan. Dan yang terakhir itu saya sempat mendapatkan persoalan terkait dengan kelahirannya. Jadi kelahirannya itu susah untuk, mungkin karena memang tidak diperiksa atau tidak ada, dia tidak mengakses layanan kesehatan ketika mengetahui hamil, dan juga bahkan ada yang dia sudah melahirkan kemudian meninggal bayinya. Jadi ini sangat berhubungan dengan para anak perempuan tersebut yang tidak mengakses layanan kesehatan dan pernah melakukan beberapa kali pengguguran yang tidak aman. Nah, kemudian kami mencoba untuk melihat akses bagi perempuan yang mengalami KTD, baik yang sudah menikah ataupun tidak menikah. Seperti yang sudah disebutkan di slide berikutnya, bagi perempuan yang sudah menikah itu lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi dan terkait dengan kehamilannya. Tapi kami lebih menyorotinya pada stigma ataupun diskriminasi bagi yang lebih banyak dialami anak perempuan yang mengalami KTD dari petugas layanan kesehatan maupun dari masyarakat terkait dengan kehamilannya. Nah, kemudian ini tindakan yang dialami perempuan yang mengalami KTD. Sekali lagi, kami menuliskan ini berdasarkan pengalaman kami ketika kami melakukan pengorganisasian di masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi ataupun terkait ketika kami menerima kasus para perempuan kasus kekerasan seksual terhadap para anak perempuan yang mengalami KTD. Nah, ini ada 4 yang dilakukan melanjutkan kehamilannya. Hampir sebagian besar itu memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya dengan berbagai macam pertimbangan. Yang paling banyak itu lebih kepada seperti bahkan bagi anak perempuan itu seperti dianggap diharuskan menerima seperti itu KTD-nya dan keluarga biasanya yang kemudian melakukan pembujukan terhadap anak perempuan tersebut. Nah, akibatnya itu banyak mereka yang kemudian kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikannya. Memang ada beberapa yang akhirnya melanjutkan pendidikannya, tapi itu setelah dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, kemudian di tahun berikutnya dia melanjutkan pendidikannya, tapi banyak juga yang kemudian enggan lagi untuk melanjutkan pendidikannya karena
menjadi menjadi beban bagi dia untuk mengasuh anak yang dilahirkannya, sehingga dia tidak lagi memikirkan soal terkait ke pendidikannya. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa bagi remaja, bagi anak perempuan yang mengalami KTD itu hampir sebagian besar mereka adalah single mother. Jadi mereka membesarkan anak tersebut tanpa kehadiran pasangan, bahkan mereka tidak tanpa kehadiran pasangan dan hanya berbekal dari dukungan keluarga sekitarnya. Dan ada bahkan saya menemukan bahwa mereka karena mereka dibujuk untuk terus melanjutkan kehamilannya dengan berbagai macam pertimbangan, walaupun dalam hati kecilnya mungkin juga tidak menerima kehadiran bayi tersebut karena itu berlatar belakang peristiwa kekerasan seksual, maka mereka hanya sekedar melahirkan kemudian menyerahkan hak pengasuhan itu kepada orang lain. Jadi mereka sama sekali tidak mau lagi berhubungan dengan bayi yang telah dilahirkan itu. Nah, kemudian ini pendekatan yang kami lakukan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan dari perspektif akar rumput. Kami menilai bahwa kita harus sebesar-besarnya membuka atau memaksimalkan akses layanan Cashpro bagi remaja. Kenapa kami memfokuskan kepada remaja karena kami melihat bahwa mereka itu adalah ketika mereka mengalami KTD itu mereka sangat enggan untuk mengakses layanan Cashpro. Nah, kami memaksimalkannya itu adalah dengan kalau di Klaten itu di tempat wilayah kerja kami bersama dengan IPAS itu ada beberapa kecamatan itu mempunyai seperti kayak layanan remaja di puskesmas di kecamatan ini mempunyai layanan akses remaja. Kemudian juga ada posyandu remaja juga yang menjadi forum bagi teman-teman remaja untuk dan juga bagi bidan setempat untuk untuk memberikan layanan Cashpro ataupun memberikan pendidikan bagi remaja ataupun sebagai ajang untuk kemudian bagi remaja-remaja tersebut untuk saling sharing sebenarnya persoalan-persoalan apa yang dialami sehingga mereka mencegah terjadinya KTD. Itu juga sangat berhubungan dengan kami melihat bahwa kerjasama dengan berbagai macam unsur masyarakat itu sangat perlu, seperti misalnya dengan pemerintah desa, karena posyandu remaja itu ada di setiap desa atau kelurahan itu, kami mencoba untuk mendorong agar mereka dipihaki oleh pihak pemerintah desa maupun kelurahan, sehingga mereka punya kepedulian dan mereka juga seperti kayak melek gitu loh bahwa remaja-remaja ini butuh untuk diwadahi dalam forum posyandu remaja tersebut. Selain itu juga kami juga di posyandu remaja tersebut juga mengajak para bidan penanggung jawab setempat itu untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada remaja supaya agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ini beberapa potret kegiatan kami yang sudah kami lakukan terkait dengan memberikan edukasi dan juga bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder yang ada di masyarakat. Ini salah satunya adalah dengan forum kesehatan desa atau forum kesehatan kelurahan dan juga ini yang talk show ini adalah juga dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini di Kabupaten Klaten. Jadi kami mengundang para tokoh agama di 3 kecamatan, Kecamatan Juwiring, Klaten Tengah, dan Bayat, untuk bersama-sama juga mendorong mereka untuk mengambil peran terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi sehingga bisa melakukan sehingga kita bisa mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, baik itu bagi perempuan dewasa dan khususnya bagi perempuan muda. Dan ini juga salah satu
Kemkes Pro yang dilakukan secara daring yang mencakup yang mengundang beberapa remaja di wilayah kerja Spekha. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman pendampingan Spekham di lapangan. Untuk informasi, kami juga tidak hanya bekerja di wilayah Klaten, tapi juga di wilayah Surakarta, sehingga tadi yang saya sampaikan itu adalah dari berbagai macam wilayah kerja yang wilayah kerjanya Spekham. Begitu mungkin Dr. Sam